Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan di Juni 2021 khusus untuk love reading atau romance kamu. Entah dengan siapapun yang memang energinya kebaca dengan kamu. Jadi entah pasangan, entah kamu yang masih single, pokoknya tentang percintaan lah, gitu ya. Dan silahkan cek Sun, Moon, Rising atau Venus kalian. Bagi kalian yang belum tahu, baru kalian bisa bandingkan dengan general reading yang ada ya. Dan kalau kau pengen tahu bersyarat kamu secara Vedic langsung dari aku, silahkan klik link di bawah sini ya. Dan kalau sudah cek ternyata nggak sesuai, udah nonton ternyata nggak pas, ya udah berarti pembacaannya bukan untuk kamu. Karena remember ini adalah general reading, oke? Yang nggak hanya kamu aja yang nonton. Oke, ada ribuan orang yang tonton. Oke, dan ini untuk zodiak Gemini. Oke, about your love life di Juni 2021. Oke, kita lihat oracle pertamanya ada attachment. Wow, Gemini. Lalu ada community. Dan ada walking away. Dan ada action. Di the bottom of the deck-nya ada all tied up. Oke, Gemini. Seseorang di sini bisa berurusan ataupun kamu ya, mencoba untuk lepas dari seseorang yang memang nggak memberikan kamu kepastian. Ya, aku ngerasain dia benar-benar gantungin kamu ya. Dia benar-benar buat hubungan kalian nggak jelas. Ya, aku ngerasain juga dia mungkin terlihat banyak dekat dengan orang lain juga, nggak hanya dengan kamu ya. Namun di satu sisi kamu ngerasa hubungan ini terasanya itu intens banget, ibaratnya kayak dalam banget gitu ya, dan rasanya kamu dengan dia itu terikat ya, dan nggak bisa pisah. Namun seseorang juga nggak memahami, entah kamu atau dia, siapapun ya, kenapa kok ibaratnya disakiti terus, dikecewakan terus gitu ya. So apa jadinya manfaat dari hubungan ini kalau hanya nyakitin? Kita lihat langsung love oracle-nya ya. Untuk Gemini Juni 2021, udah let go of control issues, calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Dan ada keep an open mind. Your soul may differ from your usual type and expectation. Dan di the bottom of the deck-nya ada free yourself. It's time to take back control of your life. Ya. Oke, di sini Gemini, seseorang di sini bingung ya. Bisa ingin mempertahankan sebuah hubungan atau kembali dengan orang yang dipikirkan, yang disayangi,
ataupun melanjutkan hubungan yang ada, namun kok terasa hubungannya kayak gini ya, kok justru menyakitkan, mengecewakan. Apakah ini yang disebut soulmate? Apakah yang ini disebut twin flame? Kok malah nyakitin, kok malah ngecewain, kok malah I'm sorry to say ada tendensi orang ketiga di sini. So kayak apa ya? What the use gitu. Jadi apa gunanya ibaratnya hubungan ini kok kalau soulmate lah atau twin flame lah gitu, kok malah nyakitin, ngecewain ya. Kita lihat klarifikasinya dengan tarotnya. Gemini Juni 2021. Ada Ten of Cups. I'm sorry, aku ngerasain memang ada tendensi di sini kamu memang attract dengan seseorang yang unavailable, ya. Sebagian dari kalian ataupun aku nggak tahu, pastinya ada tendensi suatu option di sini seseorang memang tertarik dengan yang memang udah nggak sendiri, ya, ataupun seseorang yang bisa dibilang taken, udah berkomitmen. Seven of Cups. Atau memang kamu ditinggalkan dan dia udah menikah dengan orang lain. Queen of Air. Seven of Cups. Ace of Air. Kamu ingin bangkit keluar, rasanya pengen moving on, tapi kayak nyangkut kok energinya masih kuat kayak gini. Mungkin bagi kalian ada yang dia masih menghubungi kamu, mencari kamu sampai saat ini walaupun dia udah menikah. That's buat kamu kayak gimana mau keluar dari energi ini, dia aja masih ganggu kamu terus, ibaratnya gitu. Two of Air. Three of Earth. Dan ada The World. Seseorang di sini ragu dengan rasa dia sendiri, apakah dia cinta dengan orang yang salah atau rasa yang salah. Kenapa kok tuh kayak aku ngerasain seseorang berjuang untuk menunggu seseorang yang bisa untuk kembali, ataupun berjuang untuk seseorang sadar atas keberhargaannya dia, atas ibaratnya berharga, terus apa ya, aku bisa bilang berartinya, bernilainya dia untuk pasangannya atau siapapun yang dia tuju ini, ya. Seseorang mulai lelah, ya. Seven of Fire. Dan ada Sun. Seven of Wands, Sun. Dan ada Five of Air atau Five of Swords. Free yourself itu sebenarnya udah ngasih banyak hal, ya. Kalau memang kita harus ngelihat dari perspektif yang berbeda. Kita nggak ngelihat dari masalah perasaan, kita nggak ngelihat dari masalah pikiran, kita nggak melihat berdasarkan memori, nggak berdasarkan kesakitan, tapi ngelihatnya sebagai fakta. Ya, apakah saat ini benar-benar bisa untuk dilanjutkan, apakah benar-benar berharga, apakah layak gitu ya. Jadi perlu banget untuk dievaluasi, ya. Dan di bottom of the deck-nya ada Messenger of Earth. Aku ngerasain energi yang come and go sesukanya, energi seseorang yang aku harus bilang datang dan pergi sesukanya, on and off, ya, yang hanya
Ya aku bisa bilang, gimana kalau aku bilangnya main-main gitu ya. Apakah orangnya benar-benar main-main? So kita lihat tarot keduanya. The Six of Cups, oke. Apa yang kamu punyai tulus, rasa kamu apa adanya, cinta yang kau miliki, gitu ya. Memang, cuman aku ngeliat memang orang ini nggak berada di page yang sama dengan kamu, ya, di energi yang sama. Jadi dia nggak bisa ngelihat dan benar-benar ngerasain apa yang kamu punya saat ini untuk dia, ya, untuk kasih sayang yang kamu punya. Biarpun berharga sekali lah menurut kamu, ya, menurut dia ya nggak seperti itu. Nine of Pentacles, Nine of Wands, ya, dan ada the Moon. Dan I'm sorry gitu ya, sedikit banyaknya memang dia sendiri juga mempunyai tendensi yang mempermainkan diri dia sendiri tentang rasanya dia. Kenapa aku bilang dia mempermainkan diri dia sendiri? Gini, saat seseorang yang kamu tuju atau siapapun ini yang ngerasa cinta dan kasih sayang itu hanya nyakitin, ekspektasi, ngecewakan, dia langsung nahan diri dia untuk enggak pakai hati lah ibaratnya. Kan dia ngerasa kalau pakai hati dia bakal sakit, dia bakal kecewa. For the best gitu ya, untuk dia lebih baik seperti itu. Jadi saat dia ngerasa udah mulai risih, mulai ada harapan muncul dalam diri dia, dia bakal menjauh. Dan dia ngerasa nyaman, akhirnya dia gimana ya, saat dia mencoba menjauh, ya di situ dia ngerasa kayak kosong atau gimana ya. Setelah itu dia pergi kembali lagi ke kamu untuk kayak memastikan, are you still there, ya, apakah kamu masih tetap ada di sana untuk menunggu dia, ya. Memang terkesannya jahat, namun ini yang aku lihat, ya, dimana ya memang dianya gini loh, orang yang udah ngerasa jerah banget, dia nggak mau sakit, nggak mau kecewa, dia ngerasa punya harapan, ekspektasi, pokoknya cinta itu diagung-agungkan lah ibaratnya gitu ya. Dan akhirnya sekarang ya terlihat dia seperti wasting time aja sama kamu, buang-buang waktu. Aku ngerasain ada tendensi orang ketiga ini sebagai bentuk pelarian dia, ya, untuk nggak ngerasa sakit dan kecewa. Apakah dia pakai hati juga dengan orang lain? Aku ngerasainnya enggak. Iya. Lalu ada Knight of Pentacles, Strength, ada energi Leo di sini, ya. Ada energi Pisces sih, Ten of Wands. Orang ini sebenarnya hanya sedang membawa kesakitannya sana sini. Kalau kamu tanya aku ngelihatnya gimana, aku ngelihatnya nggak sebagai seseorang yang entah kamu anggapnya playboy, fuckboy atau siapapun ya. Aku ngerasanya justru seseorang yang bawa beban berat dari masa lalu tuh sampai sekarang, dan ya dijadikan sebagai kekuatan untuk diri dia bangkit. Ya, kamu tahu kalau kita berusaha kuat karena ego yang buruk, karena rasa jerah, ya kamu tahu dampaknya gimana. Kita bakal ngerasa kita nggak ngerasa hidup, kita nggak ngerasain free. So that's why kenapa keluar kartu ini. Sorry for the noise ya kalau kamu dengar suara kucing. Itu kucing aku paksa aku kurung. Ya, dia baru aja balik. Dia sempat kabur. Dia trauma dengan keadaan di luar, jadi ya dia bakal tiba-tiba untuk ngomong kayak gitu, maksudnya bicara untuk minta keluar dari kandang, tapi aku nggak bisa, ya. Ini yang terbaik untuk dia saat ini, ya. Orang ini perlu banget untuk vulnerable, ya, agar dia ngelihat kualitas diri kamu, keberhargaannya kamu, seperti kamu yang ngerasakan dan kamu pengen kan dia tahu tentang diri kamu saat ini, ya. Dan
kamu memang harus ngambil jarak dari orang ini, ya. Entah ini lama ataupun baru ya, yang pastinya energi ini masih bertahan gitu. Jadi kalau oh mbak ini udah lama, udah berapa tahun berapa bulan lalu gitu ya, berarti kamu masih berurusan dengan itu ya, kamu masih harus lepas dari situ, karena waktu nggak menjamin kamu benar-benar healing. Yang pastinya masih berurusan dengan hal itu ya. Gimana kitanya menghadapinya, ngehandle-nya ya. Ace of Cups. Orang ini takut untuk jujur, takut vulnerable, takut untuk surrender ya. Kalau memang keadaan benar-benar terburuk dalam hidupnya, itu semua terjadi, dia nggak bisa ngehandle, dia nggak bisa memproses emosional yang bakal muncul saat itu ya. Orang ini takut akan masa depan ya, ada trauma tentang rejection ya, tentang keberhargaan dirinya. Ace of Swords. Orang ini perlu untuk berpikir, merasakan sendiri ya, karena aku ngerasain judgment di sini adalah bentuk dimana Tuhan Sang Pemesta pengen kamu untuk ya biarkan yang sekarang terjadilah, dan biarkan dia berpikir, ngerasakan sendiri, karena kamu gak akan pernah bisa membantu dia. Kenapa? Kita gak akan pernah bisa menolong seseorang yang gak mau dibantu. Dan aku ngerasain dia bukannya nggak mau dibantu, tapi dia memang rasanya nggak mampu saat, dan dia nggak mau. Jadi istilahnya apapun yang dirasakan saat ini dia tinggalkan dulu ya, biarin aja, nanti entah kapan dia urusnya, dia nggak tahu ya sih. Aku nggak tahu gimana sekarang, yang pastinya orang ini dengan kamu memang nggak ada yang benar-benar intimacy, romantisme ya, tapi saling memperhatikan dari jauh. Dia memperhatikan kamu saat ini, dan kamu memperhatikan dia juga. Dia ada kesedihan karena dia ngeliat you are happy without him, without her. Jadi dia agak ngerasa sedih karena kamu kok malah bahagia, enjoy tanpa dia, sedangkan dia di sana aja hancur, patah ya. Ada rasa yang how could you, jadi kayak kok bisanya, berani-beraninya kamu, kok bisanya kamu kayak gitu. Ada rasa yang kayak gitu. Namun sedikit banyaknya dia mulai nyadarin, oh sebenarnya yang dia lakukan itu benar kok, untuk yang ibaratnya perlahan demi perlahan. Kalau memang keadaannya memang belum saat ini, ya udah mundur dulu. Cuman ya dia ngerasainnya ya, terkadang dia ngerasa lebih baik, terkadang dia ngerasa lebih buruk. So itu kenapa aku bilang orang ini on and off ya. Wow, dari full Temperance, ada energi Sagittarius juga di sini, tapi nggak harus ada Sagittarius ya. Queen of Wands, Ten of Cups, lalu ada Seven of Swords ya. Ini memperjelas bagi aku ya, sebenarnya orang ini semakin menyimpan kesakitan dan kekecewaannya ya, sebenarnya dia juga sedang menyimpan rasa sayang dan cinta yang besar untuk kamu ya, hanya dia simpan sendiri. Dengan semakin menjauh, sebenarnya dia sedang memperlihatkan perasaan dia ke kamu. Energi dia terlihat banget di sini ya. Cuman ya lebih baik untuk kamu yang berusaha dengan orang ini untuk tidak terfokus dengan dia. Let it flow, let it be. See, justice dan judgment ini aku ngelihatnya memang bentuk I'm sorry ya, untuk dia ataupun siapapun energinya yang terbaca di sini. Kalau memang kasarnya aku harus bilang penghakiman, yes, dia tuh ini penghakiman untuk dia. Untuk dia meruntuhkan ego dia ya, untuk dia ngelihat keberhargaan hubungan ini, bukan merasa berharganya kekecewaannya dia lebih daripada kamu atau kesakitannya dia. Oke. Dan di depan mempredik ada Ten of Swords. Wow, ini menyakitkan banget ya.
Ten of Swords ini bukan kartu yang baik ya, ini kartu yang menyakitkan banget. Seperti aku bilang tadi, ada trauma, dia perlu untuk embrace itu semua ya. Dan kalau kamu ngerasa bertanggung jawab akan hal itu, cara yang terbaik bisa kamu lakukan ya memang kasih dia space untuk berpikir ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini, Gemini. Aku itu lupa kalau ada kartu ini. Nanti dalam kotak yang berbeda ya, jadi kita pakai untuk melihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video kali ini, yaitu Gemini ataupun vice versa. Oke, Gemini. Oke. It's wonderful to live here and now. Yap. Seperti aku bilang tadi, seseorang masih mau kesakitannya dari masa lalu, dari past life-nya lah, atau memang di kehidupannya dulu ya. Dan pesan semesta adalah untuk hidup di masa sekarang ya, di sini sekarang ya, bukan di masa lalu. Dan takut akan masa depan hanya buang-buang waktu, karena masa depan nggak akan, ketakutan akan masa depan itu nggak akan pernah menjamin apa-apa kalau kamu nggak hidup sebaik-baiknya di masa sekarang ya. So that's it, Gemini. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.